Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Kembali lagi di dakwah kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman dakwah kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan insya Allah untuk di video kali ini kita masuk ke pembahasan tentang masalah kedudukan anak laki-laki paman kandung. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman dakwah kajian channel yang dirahmati Allah, ahli waris yang ke-19 yang ada di dalam susunan ahli waris setelah jauh-jauh abun, ibnun, bintun, ibnul ibni, bintul ibni, jadun, jaddah, akhun syakik, uhtun syakikoh, akhun li'ab, uhtun li'ab, ibnul akhi syakik, ibnul akhi li'ab, amun syakik dan amun li'ab. Ada ibnul ammi syakik, anak laki-laki paman kandung. Jadi ahli waris yang ke-19 yang ada di dalam susunan ahli waris ada ibnul ammi syakik, anak laki-laki paman kandung. Jadi ibnul ammi syakik ini anak laki-laki paman kandung, ahli waris yang ke-19 yang ada di dalam susunan ahli waris. Kemudian untuk ketentuan ibnul ammi syakik di dalam hukum waris ada 3 ketentuan. Yang pertama, ibnul ammi syakik bagiannya asobah binafsi, sama seperti ibnun, ibnul ibni, abun, jadun, ahun syakik, ahun li'ab, ibnul akhi syakik, ibnul akhi li'ab, amun syakik, dan amun li'ab. Jadi sekali lagi ibnul ammi syakik bagiannya asobah binafsi. Kemudian untuk ketentuan ibnul ammi syakik yang kedua ya, ibnul ammi syakik anak laki-laki paman kandung bisa mendapatkan dari harta warisan ketika tidak termahjub oleh ahli waris yang lain. Jadi sekali lagi syarat ibnul ammi syakik mendapatkan bagian dari harta warisan ketika tidak ada yang memahjubkan ke ibnul ammi syakik. Jadi syarat atau ketentuan yang kedua, syarat tidak mahjub. Siapa yang memahjubkan ibnul ammi syakik? Yang memahjubkan ibnul ammi syakik diantaranya ada ibnun, ada ibnul ibni, ada abun, ada jadun, ada akhun syakik, ada akhun li'ab, ada ibnul akhi syakik, ada ibnul akhi li'ab, ada amun syakik, dan ada amun li'ab. Dan juga uhtun syakikoh ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goyri, dan juga uhtun li'ab sama ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goyri. Itulah ahli waris yang memahjubkan ke ibnul ammi syakik. Itulah ketentuan yang kedua ya, ibnul ammi syakik bisa mendapatkan bagian dari harta warisan ketika tidak termahjub. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga ya, ibnul ammi syakik juga bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain, yaitu memahjubkan ke ibnul ammi li'ab, ke anak laki-laki paman seayah. Itulah yang dimahjubkan oleh ibnul ammi syakik. Itulah 3 ketentuan ibnul ammi syakik di dalam hukum waris. 1. Bagiannya asobah, asobah binafsi. 2. Syarat ibnul ammi syakik mendapatkan bagian dari harta warisan ketika tidak termahjub. 3. Ibnul ammi syakik juga bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada
Jauj ya, suami, kemudian ada bintun, anak perempuan, kemudian ada ibu, kemudian ada ibnul ammi syakik ya, anak laki-laki paman seayah. Sekali lagi ahli warisnya ada jauj, suami, bintun, anak perempuan, ibu, ibnu ammi syakik, anak laki-laki paman seayah. Kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk jauj karena bersama dengan puru, ada keturunan, ada bintun, jauj mendapatkan bagian 1/4. Bintun karena hanya satu orang saja, bagiannya 1/2. Untuk karena bersama dengan puru atau keturunan, di sini ada bintun, mendapatkan bagian 1/6. Ibnul ammi syakik menjadi asobah binafsi. Jauj 1/4, bintun 1/2, 1/6, ibnul ammi syakik asobah binafsi. Kemudian kita tentukan asal masalahnya ya, atau KPK-nya. Di sini angka penyebutnya ada 3 ya, ada angka 4, 2, dan 6. Bisa kita temukan asal masalahnya di sini 12. Bisa juga ditentukan dengan cara al-muwafaqah ya. Kemudian kita bagikan sihamnya. Untuk jauj 12 dikali 1 dibagi 4, 3 ya. Untuk bintun 12 kali 1 dibagi 2, 6. Untuk 12 dikali 1 dibagi 2, 2 ya. 3 ditambah 6, 9, ditambah 2, 11. 12 diambil 11, sisa 1 ya. Dan 1 ini untuk bagian ibnul ammi syakik yang mendapatkan bagian asobah. 3 ditambah 6, 9, tambah 2, 11, tambah 1, 12. Jadi di sini majmu sihamnya 12. Misalkan tirkahnya 24 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham. Dan nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 24 miliar dibagi 12 berapa? 2 miliar ya. Dan yang 2 miliar ini kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk jauj sihamnya 3 kali 2 miliar, 6 miliar. Bintun sihamnya 6 kali 2 miliar, 12 miliar. Sihamnya 2 kali 2 miliar, 4 miliar. Ibnu ammi syakik sihamnya 1 kali 2 miliar, 2 miliar ya. Kita jumlahkan. 6 miliar ditambah 12 miliar, 18 miliar, ditambah 4 miliar, 22 miliar ya, ditambah 2 miliar, 24 miliar. Di sini totalnya 24 miliar, di sini juga tirkahnya 24 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk jauj, bintun, dan ibnul ammi syakik. Jauj mendapatkan 6 miliar, bintun 12 miliar, 4 miliar, ibnul ammi syakik 2 miliar. Dan di sini ibnul ammi syakik ya, anak laki-laki paman kandung mendapatkan 2 miliar dari bagian asobah binafsi, karena ibnul ammi syakik di sini tidak ada yang memahjubkan, artinya tidak termahjub. Itulah ketentuan ibnul ammi syakik, anak laki-laki paman kandung di dalam hukum waris. Ada 3 ketentuan. 1. Bagiannya asobah binafsi. 2. Syarat tidak termahjub. 3. Bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.